pemirsa, cerita yang lalu dikisahkan, Mbah Gunung bertemu dengan sosok kakek misterius dan diajak menuju ke Gua Cermai. Kali ini, kitab wasiat Simbah akan menelusuri kawasan di mana Mbah Gunung diajak oleh kakek misterius itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya cerita ini? Marilah kita ikuti serial Kitab Wasiat Simbah. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan Kitab Wasiat Simbah. Kembali kearifan, lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Aura mistis di Gua Cermai. Menggali kembali kearifan, lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Kitab Wasiat Simbah. Salam sedulur semuanya. Salam Rahayu. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Gua Cermai. Jalur transportasi ke Gua Cermai sudah cukup bagus dan beraspal. Kita bisa menempuh perjalanan dengan sepeda kayu, sepeda motor, bis wisata, dan juga mobil pribadi. Gua Cermai juga menyediakan fasilitas antara lain meliputi area bermain yang cukup luas, ada tempat sarasehan, pendopo, kamar mandi, dan juga ada tempat untuk beribadah seperti musola. Ada juga tempat parkir, tempat pemandu wisata, dan juga tersedia warung-warung untuk sekedar ngobrol santai dan ngopi. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di area Gua Cermai. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu tadi sekilas tentang perjalanan menuju Gua Cermai. Jumpa lagi dengan kami dalam serial Kitab Wasiat Simbah. Seperti pada episode-episode sebelumnya, kita akan melangsungkan bincang-bincang bersama Mbah Gunung. Di episode kali ini, kita akan menggali informasi seputar pengalaman dan perjalanan Mbah Gunung di Gua Cermai. Monggo Mbah Gunung, monggo ceritakan perjalanan dan pengalaman Mbah Gunung kepada kami dan sedulur-sedulur
kitab wasiat Simbah semuanya. Ya, aduh, sepertinya perjalanan mas-mas ini ingin menggali sesuatu sejarah masa lalu ya. Ya, Simbah mau bantu, tapi ya menurut versi Simbah secara spiritual. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan kemarin ya. Simbah bercerita tentang Gua Lowo ya. Gua Lowo ini ada kaitannya ini. Jadi Gua Cermai ini, gambar yang Simbah tangkap ini ada apa ini? Ada beberapa sosok orang bersorban ya. Beberapa itu sering melakukan atau berkumpul ya, terus ini ada gambar masyarakat ya, tapi masyarakatnya cuma sedikit dulu itu, sedikit ya. Jadi kayak ini menjelaskan ajaran atau syiar ya, bahasanya itu syiar. Jadi tempat ini sebagai tempat untuk perjalanan syiar sampai akhirnya ke Gua Cermai. Nah, syiarnya ini gambar ini ada di atas sebuah gini ya, dekat gua ini ya, dekat gua. Dulu di depannya itu ada pohon ini, ada pohon sekitar sekitar 3 ya, tapi yang satu yang lebih besar satu ya. Nah, biasanya pada duduk di situ sambil ngobrol, mengajarkan sesuatu ya, atau bisa dibilang syiar ya, syiar agama atau pengajian kalau sekarang modelnya. Nah ini jadi terus terlihat lagi ada rapat ini, ada rapat khusus antara para sosok-sosok ini yang apa ya, yang masuk ke dalam gua itu. Jadi ada tempat khusus di dalam itu, bagaimana cara agar lebih mudah syiarnya ya. Jadi memasukkan ini seperti gambar-gambar ini muncul seperti masukkan gambar ini, ada gamelan, ada gending-gending, ada alat-alat musik Jawa gitu ya. Ini yang Simbah tangkap dari gambar ya. Ya kemungkinan ini proses perjalanan para ulama dalam menyiarkan ajaran agama ke wilayah ini. Ya, ini menurut versi Simbah ya. Menurut versi Simbah untuk Gua Cermai ini. Nah, nanti biasanya itu setelah dirasa cukup, para ulama ini menyiarkan syiar ajaran ke tiap wilayah. Kalau sudah dirasa cukup, itu akan pindah tempat lagi ya. Dan wilayah yang ditempati semula itu akan ditinggali oleh muridnya gitu. Muridnya untuk meneruskan perjalanan syiar.
Ya ini menurut versi Simba, gitu. Ya. Bagus sekali ya pemirsa ceritanya. Oh, iya Mbah. Terus kalau Simbah melihat secara sisi kegoiban atau penerawangan dari Mbah Gunung, situasi kegoiban di daerah Gua Cermai ini bagaimana Mbah? Mohon dijelaskan. Hehehe. Ya, coba ini Simbah akan mendeteksi lokasi daerah Gua Cermai. Sebentar ya. Oh, ya, begini Mas ya ini. Jadi Simbah menangkap sinyal-sinyal gambar ya. Ini kalau dilihat ini ya lumayan, ya ngeri ya. Jadi dari bau, aroma, hawa itu kan sudah apa ya, terasa ya secara fisik itu. Ya ini Simbah nangkap gambar sinyal lagi. Jadi sosok penunggu asli ya, seekor naga ini ada di dalam gua ya. Jadi naganya ini tidak berkeliaran di luar gua ya. Jadi tetap ada di posisi dalam gua, diam dan tidak bergerak ya. Mungkin ini ya memang sosok penunggu yang sudah dijanji ya oleh ini yang kemarin itu ada kaitannya dengan ulama itu ya, ulama yang pernah menceritakan ke Simbah bahwa Nogo yang ada di Gua Lawa ini sudah dipindah di sini. Artinya kemungkinan naga ini pernah mengganggu ulama itu dan pernah dikalahkan. Akhirnya kan jadi apa ya namanya, ngikut apa yang dipesankan oleh ulama itu untuk menjaga Gua Cermai ini. Terus ya ini ada gambar-gambar kalau yang di luar Gua Cermai ini banyak berseliweran ya, ini seperti siluman apa ya, tinggi kera ya. Jadi
banyak sekali gaib kera di depan ini Gua Cermai. Nah ini modelnya lain ya dengan monyet atau kera yang pernah kita lihat ya. Jadi ini modelnya tinggi gitu, kayak orang ini ya. Ini agak beringas juga ya, tapi kita tetap tenang. Kita tetap tenang ya, jangan takut ya, jangan takut karena niat kita kan baik ya. Kita hanya datang ke sini untuk melihat ya, melihat secara gaib, tidak mengganggu. Nah ini banyak sekali nih, banyak sekali yang berkeliaran ya. Nah Simbah juga yakin ini di masa-masa tertentu pasti daerah sini ya, daerah sekitar Gua Cermai ini pasti banyak didatengin secara fisik itu hewan jenis kera atau monyet ya. Simbah yakin ini ya, yakin karena aura gaib di luar sekitar Gua Cermai ini aromanya siluman kera gitu mas ya. Mungkin kita bisa bertanya langsung ya sama penduduk sekitar sini, apakah pernah melihat monyet atau sebangsanya itu yang sering berkeliaran di daerah sini. Ini secara fisik ya, secara fisik. Karena Simbah mencium secara gaib ini dan melihat sinyal-sinyal tadi seperti itu mas. Ya ya. Oh ya. Oh, jadi makanya gini loh, makanya kita ya, kita semua nih kalau mau berkunjung ke daerah yang kita kenal atau belum kita kenal, itu ya tidak ada salahnya kita itu selalu mengucap atau batin ya, kula nuwun atau assalamualaikum atau assalamualaika. Ini ya paling tidak, walaupun kita itu tidak melihat gaib secara langsung ya, tapi paling tidak ya itu tadi kita sudah apa ya, uluk salam, artinya menghargai masyarakat daerah sini, daerah Gua Cermai, baik yang tampak maupun tidak tampak gitu ya mas ya. Wah, ternyata ceritanya menarik sekali. Sangat menarik mbah. Saya jadi tahu tentang sisi-sisi kegoiban di Gua Cermai ini. Di sini saya bertambah, anginnya silir dan sembribit, tapi masih ada yang kurang loh mbah. Itu loh mbah, yang kemarin
Kan tinggal satu toh Mbah. Yang jin Mbah. Yang jin yang belum. Ya Mas. Ya. Nanti ini Simbah selesaikan ya. Karena ini kan satu rangkaian kisah cerita ya, yang menurut Simbah mas-mas ini juga harus tahu ya. Ini menurut yang Simbah tahu loh Mas ya. Jadi kalau nggak tahu Simbah itu ya nggak bisa menjelaskan gitu. Terus tadi masnya ini tanya tentang jin gitu. Nah, jin itu juga makhluk Allah yang berbadan halus, tetapi lain dari syaitan atau iblis. Sebab kalau jin itu seperti kita ini, seperti manusia. Dalam artinya gini Mas, jadi ada yang mau beriman kepada Allah juga loh, golongan jin itu. Tetapi ada juga yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, makanya ini yang beriman mendapat predikat, julukan, sebutan jin iman atau jin mukmin, atau ada yang menyebutnya jin muslim. Nah ini jadi golongan jin yang beriman kepada Allah itu sebutannya seperti itu. Tetapi ada juga golongan jin yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah ini namanya atau disebut dapat predikat, julukan jin kafir atau jin munafik, atau ada lagi yang menyebut jin musyrik. Nah ini golongan jin kafir, jin munafik, jin musyrik ini bergabung dengan syaitan. Nah itu menurut pengetahuan Simbah ya. Jadi biar tahu ya, artinya golongan iblis itu seperti ini, golongan syaitan itu yang seperti itu, golongan jin itu yang dan sebagainya. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan mas-masnya nanti punya keturunan, punya tetangga yang masih kecil, bandel, ngeyel, itu jangan sampai disebut saking bandel dasar iblis, jangan, dasar seton, jangan. Nanti itu seperti doa. Nah, nanti kalau ada yang mengamini, wah kasihan toh itu. Nah sekarang sering orang-orang tua itu saking jengkelnya kepada anak, saking jengkelnya pada temen, saking jengkelnya pada tetangga, itu suka menyebut yang kayak gitu-gitu. Nah, kita nanti jangan sampai seperti itu ya Mas, karena setiap ucapan itu bisa menjadi doa loh ya. Ya bilang aja, sebut astagfirullah, itu sama-sama keluar nafasnya. Nah, kita menyebut seperti itu artinya
malah dapat pahala juga. Iya toh? Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam ucapan dan perkataan. Ya, apalagi mengumpat sesuatu yang kurang baik. Kalau terjadi sesuatu, nah ini kita nanti juga dapat apa ya namanya, dapat imbas dari perkataan itu, gitu Mas. Ini menurut pengetahuan dan versi Simbah lo ya. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini sama tetangga aja bermusuhan, sama temen saling bermusuhan, apalagi sama anak itu memusuhi anak, bahkan ada yang anak memusuhi orang tua. Wah, itu keterlaluan. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Allah nanti akan murka. Nggih, Mbah. Sekarang saya jadi tahu apa itu iblis, jin, setan, atau syaiton, dan artiannya itu. Terima kasih Mbah Gunung sudah mau meluangkan waktu untuk bercerita dan menerangkan semuanya kepada kami. Alhamdulillah, episode kali ini sudah selesai. Matur nuwun nggih Mbah Gunung. Kepada para sedulur kitab wasiat Simbah, itulah tadi akhir bincang-bincang dengan Mbah Gunung. Kita harus berbuat baik dalam perkataan maupun perbuatan dengan siapapun. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan judul Bertemu Wujud Eyang Kalijogo. Dan selanjutnya Mbah Gunung akan menyampaikan wasiat kepada para sedulur semuanya. Ya. Simbah akan berpesan ya. Pesan Simbah begini. Terimalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Belajarlah kalian dari mereka untuk mencapai jalur yang benar di sisinya. Sesungguhnya orang yang berakal itu tidak akan pernah takut terhadap cemoohan manusia. Sebab semua makhluk yang ada di dunia ini hakikatnya adalah lemah. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial Kitab Wasiat Simbah dalam episode berikutnya dengan judul Bertemu Wujud Eyang Kalijogo.